Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan dalam mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini, tertulis di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada minggu Advent yang ketiga ini kita kembali diingatkan akan makna kedatangan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kedatangan Yesus Kristus dibagi menjadi 2 fase, 2 tahap. Yang pertama adalah kedatangan yang sudah terjadi melalui Natal yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dalam konteks ini, Advent berarti mengingatkan kita sehubungan dengan bagaimana memperingati dan mensyukuri peristiwa kedatangannya yang pertama yang sudah terjadi. Telah menjadi kebiasaan dan telah disepakati bahwa peringatan itu dilaksanakan pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Dan itulah yang kita rayakan Bapak Ibu. Penekanan agar persiapan dalam memperingati dan merayakan perayaan Natal janganlah menjadi faktor fisik atau lahiriah. Lebih diutamakan adalah masalah spiritualitasnya. Sudah saatnya bukan lagi seremonial yang lebih diutamakan, tetapi bagaimana kita melakukan aksi kasih di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, dalam minggu Advent berarti juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan itu pasti Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Hanya Bapa yang di surga yang tahu pastinya. Kita tidak. Kita hanya diberitahu tanda-tanda. Oleh karena itu, Advent mengingatkan kita agar mewaspadai hari kedatangan tersebut, serta setiap kita menyikapi dengan sungguh-sungguh dengan hidup yang setia dan hidup di dalam kekudusan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan ini merupakan sebuah nubuatan tentang kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan untuk dibuat pada masa sesudah pembuangan, ketika banyak orang Yahudi telah kembali ke tanah air mereka. Waktu itu terjadi kemerosotan rohani, yaitu ketika agama orang Yahudi telah menjadi formalitas semata. Dengan kata lain, mereka beribadah, tetapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti mempersembahkan binatang cacat, pengajaran yang tidak benar dari para imam, kawin campur dan terjadi perceraian di tengah-tengah keluarga, tidak memberikan persembahan persepuluhan, dan banyak lagi dosa-dosa lain. Oleh dosa-dosa itu, umat manusia akan dihakimi di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan perbuatannya selama mereka hidup. Nubuatan Maleakhi ini akan menampilkan sikap Allah yang akan datang seperti pemurni logam yang akan menguji kemurnian dan kesucian hidup umat manusia dengan api kudusnya. Allah akan datang sebagai sabun tukang penantu yang akan membersihkan setiap kotoran yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga segala hal yang najis akan segera disingkirkannya. Siapakah yang tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
jika melihat suasana keagamaan dalam kehidupan kita saat ini yang semarak ini, ternyata tidak membuat kejahatan semakin berkurang. Demikian juga ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan tercela, seolah-olah bukan lagi sesuatu yang memalukan. Seolah-olah dosa itu menjadi habitus bagi kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan ini kiranya juga menjadi peringatan yang serius kepada kita. Sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk hidup KPP. Apa itu? Hidup kudus, hidup di dalam penyembahan, dan hidup di dalam persembahan. Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hadapan Allah pada kedatangannya yang kedua kali hanya ada dua kelompok, yang sudah bersih dan murni atau yang masih hidup di dalam keberdosaannya. Dan hanya yang murni dan bersihlah yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Percayalah kepadanya dan mau diproses untuk dimurnikan, dibersihkan, sehingga sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah." Memang Bapak Ibu, agar tetap bersih dan kudus bukan sesuatu hal yang mudah. Sebab pastilah musuh-musuh terus berusaha agar kita menjadi lemah. Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan. Kita saling mendukung, saling mendoakan, khususnya bagi kita semua yang menjalani kehidupan saat ini. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai salah satu pelayanan yang dilakukannya, untuk mendoakan jemaat dan semua orang yang dikasihinya agar tetap kuat dan dapat hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, mari momentum Advent ini kita jadikan untuk memperbaharui tekad dan sungguh-sungguh menerima dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dengan hidup bersih dan kudus. Salam Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam momentum Advent ini Tuhan, kami mau menyongsong kedatangan-Mu dengan hati kudus dan mempersiapkan jalan bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan hidup kami ini berkenan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.